Lanjutkan kembali ya. Jadi Ibu, jadi bagaimana Ibu kalau nanti dia di masa tidak subur ini ya, ini merupakan lender tidak subur. Bu, kalau di sini kita perlu catat nggak Bu? Saya rasa nggak perlu dicatat, apalagi sampai di sini. Dia ngapain dicatat kalau memang dia nggak subur kan? Karena dia tahu di sini kan sudah masa subur dia. Jadi masa subur dia, jadi ngapain dicatat? Dia biarin aja nggak apa-apa sampai dia nanti mau haid ya kan, sudah mau haid. Baru nanti hari pertama boleh dia melakukan, boleh ya, tapi hati-hati, kenali juga sebelum haid itu biasanya ada sekali lagi dia untuk masa subur ya. Jangan nanti dia kecil enggak masa subur tapi nanti terakhir dilihat masa subur di ibunya, ya bisa hamil juga nanti di sini. Jadi harus hati-hati ya pada penggunaan metode suhu basal. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya kalau dia mulai masa nggak subur, nggak perlu untuk mencatat metode suhu basal ibu. Jadi bisa dilihat ya bahwasanya metode suhu basal ini merupakan hal yang mudah dilakukan oleh para ibu-ibu ya. Tetapi hal yang rumit juga kalau ibunya nggak tahu ya. Jadi metode suhu basal itu bisa dikombinasikan nantinya. Nanti kan kalau kalian lihat juga, sekaligus nanti juga saya bawakan ada metode sintotermal ya, mungkin nanti ada dibawakan lender servi dari Ibu Nur Rahmaton. Itu merupakan hal yang katakanlah dia ringkas, tetapi hal yang ringkas tetapi dia sulit juga, karena banyak juga nanti orang yang tidak paham ataupun tidak tahu. Jadi harus benar-benar lah kalian lihat, maupun kalau memang diajarkan ibunya memang harus betul-betul lah diajarkan ya. Jadi Ibu ada lagi mana tahu kalian ada pertanyaan. Jadi kalau dari 3 suhu berada di bawah garis pelindung ini selama 3 hari, Bu, ini kalau memang garisnya masih di sini Bu, di bawah garis pelindung ini tetap dia berturut-turut tetap di sini Bu, berarti belum apa Bu? Ya belum subur gitu. Jadi hati-hati ya, ini juga belum masa subur. Kalau dia sudah naik di atas garis pelindung ini, itulah dikatakan dia sudah subur. Ya, jadi hati-hati. Jadi ini kan belum subur nih, belum subur. Jadi di sini sudah subur dia. Jadi hati-hati. Itulah gunanya untuk pengukuran metode suhu basal, tetap dihitung. Pakailah grafik ini gitu. Jadi kalau nggak pakai grafik, mungkin ibunya bisa nggak tahu, nggak terhitung mereka gitu. Jadi temnya juga harus akurat. Jadi kalau penggunaan metode suhu basal ini kalau memang mau digunakan, dia harus punya tem sendiri, harus bisa ngetem sendiri ya kan, harus bisa menghitung sendiri ya, catat sendiri sama ibunya gitu. Tapi kalau dia mau dengan bantuan bidan juga boleh ya, asal dia mau tiap hari datang kepada kalian. Cuman kan nggak lucu juga dia tiap hari kan, ibu ditem terus tiap hari, kita pun muak nengok dia lama-lama ya kan. Jadi itulah dia keringanan dan keribetan menggunakan metode suhu basal ya. Jadi anak-anak ibu ya yang ibu sayangi, di masa pandemi ini saya harap jangan mengurangkan niat kalian untuk belajar ya. Jadi kalau kalian tidak tahu maupun kalian belum paham ya kan, maupun kalian bisa mengeluarkan argumen kalian di sini di WA ataupun pembelajaran kita ini. Jangan segan-segan. Ibu juga manusia biasa, mungkin ada khilafan, kekurangan mungkin dalam menjelaskan materi kepada kalian. Saya harap forum kita, karena forum kita melalui WA, jadi video kalian tuh harus terpotong-potong kan. Jadi saya rasa janganlah mengurangi minat kalian untuk belajar, walaupun situasi kita ini lagi di situasi pandemi ini ya. Jadi itu dia untuk metode suhu basal. Jadi kalau kalian ada ingin ditanyakan boleh ya, nanti kita lanjut aja nanti di WA nya ya. Jadi untuk metode suhu basal ini oke, anak-anak ibu ya. Jadi kalau bisa kalian baca, kalian pahami, kalau kalian rasa perlu, boleh kalian catat di buku kalian ya. Jadi nanti bisa kita sharing juga sama-sama ya.
Ingat bahwasanya kesimpulannya di sini bahwasanya penghitungannya ini kalau di sini memang masih masa subur, di sini mengenali dia masa subur, dia dengan ukuran suhunya naik sekitar, ingat, hanya 0,5 sampai 1 derajat Celcius ya. Jadi di sini nih garis pelindung ini belum subur nih, naik ke sini dia baru dikatakan subur nih ya. Jadi menurut Gerapi ini merupakan dia subur di hari ke-13 ya. Ada juga dia di sini hari ke-12 sudah subur, atau hari ke-11 dia sudah naik, dia garisnya ada di sini naik dia, jadi tetap dia 36,2, berarti naik di sini menjadi 36,3, betul kan? Hanya 0,1 saja naiknya gitu, nggak akan lebih ya. Oke sayang ibu, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan nanti kita lanjut aja di WA. Oke.